Salam sejahtera bagi kita semua, terkhusus untuk anak didik kami yang di kelas 11 dengan jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Semoga para anak didik kami yang masih tetap belajar melalui jaringan dan belajar dari rumah masing-masing tetap dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu hal apapun, dan tetap semangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan materi mengenai sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Jadi khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem rem hidrolik yang terkhusus pada sepeda motor. Semoga dengan melihat video ini nanti para anak didik kami dapat lebih memahami apa saja yang menjadi komponen utama daripada sistem rem hidrolik. Adapun tujuan pembelajaran mengenai kompetensi dasar ini adalah setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menjelaskan komponen utama pada sistem rem hidrolik dengan benar. Karena tujuan yang utama pada video pembelajaran kali ini adalah komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem rem hidrolik. Inilah yang menjadi tujuannya. Agar para peserta didik kami nanti ketika melihat video ini mampu mengikuti setiap step by step-nya. Nah, sejarah singkat mengenai sistem rem hidrolik pada tahun 1890-an, rem berbentuk balok kayu yang ditempelkan ke roda, sehingga menimbulkan gesekan untuk memperlambat kendaraan. Nah, tujuan utama dibentuknya atau diciptakannya sistem rem pada sebuah kendaraan itu ada dua. Yang dimana yang pertama adalah untuk memperlambat laju kendaraan, dan yang kedua itu adalah untuk menghentikan laju kendaraan. Nah, inilah yang merupakan tujuan utama diciptakannya sistem rem pada kendaraan, terkhusus dia pada sepeda motor. Nah, itu pertama kali berbentuk balok kayu yang ditempelkan ke roda di tahun 1890-an. Nah, untuk di tahun 1969 pengereman ini diterapkan kepada kendaraan roda 2. Inilah dia seperti sepeda motor yang sering kita gunakan pada saat ini. Nah, sebagai pendobrak pertama kali motor berpangkat rem cakram adalah Honda CB 750. Ini yang sudah lama. Ini yang digunakan pertama kali menggunakan sistem rem hidrolik itu adalah pihak Honda. Nah, inilah yang menjadi fungsi utama dan sejarah singkat daripada sistem rem hidrolik sehingga pada saat ini kita bisa memanfaatkannya. Sehingga pada ketika kita melakukan atau mengendarai sepeda motor itu dapat nyaman kita gunakan. Kenapa? Sudah memiliki sistem rem yang macetannya itu atau cengkamannya itu lebih baik dia dibandingkan dengan yang masih sistem rem mekanik. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke komponen-komponen rem cakram. Nah, seperti kompetensi dasar tadi itu adalah kita akan memahami. Justru untuk memahami kita akan mengenali satu persatu apa yang menjadi komponen utama pada sistem rem cakram atau sistem rem hidrolik. Nah, mengapa dia disebut dengan sistem rem hidrolik? Karena untuk meneruskan daya daripada si pengendara sampai ke
ke brake pad-nya atau kanvas rim-nya, dia menggunakan cairan atau yang disebut dengan rem cakram. Sehingga inilah yang disebut dengan sistem rem hidrolik dengan memanfaatkan tenaga melalui cairan atau minyak rem. Nah, komponen yang pertama itu adalah piringan cakram. Seperti yang kalian lihat pada slide ini, inilah bentuk daripada piringan cakram. Ini sering sekali sudah pastinya kita lihat apabila kita melihat sepeda motor yang memiliki rem cakram atau yang menggunakan rem hidrolik. Nah, komponen ini terbuat dari besi tuang yang dapat menahan panas. Tentu saja, kenapa? Apabila dia tidak mampu menahan panas, maka daya cengkram rem itu akan berkurang. Dia tidak akan maksimal untuk melakukan pengereman. Nah, piringan cakram merupakan komponen yang secara langsung menghasilkan proses pengereman. Nah, maksudnya di sini, piringan cakram inilah yang berhubungan dengan roda. Nah, di sela piringan cakram ini nanti ada komponen yang disebut dengan brake pad atau sepatu rem. Nah, sepatu rem ini ketika dia diberi tekanan, maka akan bersentuhan langsung dengan piringan cakram, maka secara langsung menghasilkan proses pengereman sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh si pengendara. Inilah yang menjadi komponen utama, salah satunya yaitu piringan cakram. Nah, untuk komponen yang kedua, nih, yang disebut dengan master rem. Bentuk master rem seperti yang kita lihat di slide. Ada dua tipe, ya, tergantung daripada jenis kendaraannya masing-masing. Master rem yang paling penting dari rem cakram. Ya, ini jelas ya. Kenapa master rem ini di sini banyak terletak komponen yang lainnya. Seperti apa? Bak penampung minyak. Jadi kotak yang hitam ini diisi oleh cairan minyak rem. Nah, seperti bak penampungan. Jadi tempat minyak rem, ini ya, tempat daripada minyak rem. Kemudian handle rem juga terletak di master rem. Kemudian di dalam master rem ini terdapat pegas untuk memantulkan kembali rem ke posisi semula. Apabila tidak ada pegas, maka ketika handle ditarik, handle tidak akan kembali ke posisi semula. Nah, fungsi dari pegas itu adalah untuk mengembalikan posisi daripada handle-nya itu tadi untuk kembali ke posisi semula. Dimana fungsi master rem ini sebagai penekan minyak rem. Jadi minyak rem yang ada di dalam master rem ini akan ditekan nanti oleh apa? Oleh handle rem yang berhubungan nanti di dalam ini terdapat piston rem, itu nanti akan dijelaskan di bawah itu. Ya, ketika piston rem ini diberi tekanan, maka dia otomatis akan mendorong minyak rem yang terdapat pada selang rem yang berhubungan langsung nanti ke kaliper. Nanti di bawah ada apa itu yang dimaksud dengan kaliper. Tapi intinya komponen yang kedua ada sistem rem hidrolik itu adalah master rem. Kemudian komponen yang ketiga, nah ini yang saya sebut tadi yang terdapat di dalam master silinder piston. Ini yang disebut dengan piston rem. Piston pada rem cakram berfungsi sebagai pembuka dan penutup lubang aliran minyak rem pada bak penampungan untuk menuangkan minyak rem ke arah kaliper. Nah, ini bentuknya. Ruang kit silinder master. Nah,
ruangan ini ketika kita melakukan pembongkaran, ini harus terbebas dari kotoran seperti debu, pasir, begitu juga pada silnya. Atau keseluruhan daripada piston ini tidak boleh dalam keadaan kotor. Kenapa? Sil ini terbuat dari bahan karet sehingga ketika adanya pasir nanti akan terjadi gesekan. Gesekan ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sil ini. Nah, apabila sil ini mengalami kerusakan atau robek yang diakibatkan pasir tadi, maka ini akan mempengaruhi kinerja daripada rem cakram tersebut. Kenapa? Akan terjadi kebocoran. Sehingga apa? Tekanannya tidak maksimal. Tekanan yang menuju ke kaliper. Nih, ini ada karet penahan debu. Kemudian ini ada penguncinya. Ini ada pegas pengembalinya. Dan inilah yang disebut dengan pistonnya itu tadi. Terdapat dua oil seal yang berfungsi untuk menahan tekanan dan agar menahan minyak rem tidak keluar daripada master rem. Nah, ini adalah komponen yang ketiga yang terdapat pada master silinder. Nah, selang rem. Yang seperti kita ketahui fungsi selang itu sebagai penyalur. Ya, bisa penyalur air, penyalur minyak, dan penyalur sebagainya. Pipa atau selang rem merupakan saluran yang berfungsi menyalurkan tekanan hidrolik fluida dari master silinder ke kaliper. Ini yang menjadi fungsi utama. Yang disebutkan menyalurkan. Apa yang disalurkan? Tekanan hidrolik melalui cairan fluida dari mana? Dari master rem menuju ke kaliper. Nah, ini tidak boleh terjadi kebocoran. Nah, apabila terjadi kebocoran, maka daya pengereman yang dihasilkan oleh yang ingin dihasilkan itu akan berkurang. Tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, jadi dia harus mampu meneruskan tekanan dari master rem yang diberikan oleh pengemudi menuju ke kaliper. Nah, ini dia kaliper. Komponen yang kelima. Kaliper sering disebut silinder body. Nah, mengapa dia disebut sebagai silinder body? Karena terdapat dua silinder. Ini dua. Ada yang menggunakan satu silinder. Nah, ini piston dan piston. Ada dua. Berarti dia dua silinder. Yang disebut dengan kaliper ini keseluruhan komponen inilah yang disebut dengan kaliper, di mana kaliper berfungsi untuk memegang piston-piston. Inilah piston-piston ini. Nah, di balik piston ini, di dalamnya inilah terdapat cairan fluida atau minyak rem tadi. Yang dari mana? Dari master rem yang disalurkan melalui selang menuju ke sini, ke kaliper. Nah, ketika si pengemudi memberikan tekanan atau menarik handle rem, maka piston akan memberikan tekanan kepada minyak rem yang secara otomatis tekanan itu tadi akan diteruskan melalui cairan fluida yang berada di selang rem yang telah berhubung langsung ke kaliper. Sehingga apa? Di depan kaliper ini nantilah terdapat yang dinamakan dengan sepatu rem atau yang sering disebut dengan brake pad. Nah, semoga anak didik kami sampai di sini dapat memahami. Pada yang kelima ini yaitu kaliper rem.
Nah ini dia komponen yang keenam, yaitu kanvas rem. Kanvas rem biasanya terbuat dari campuran asbes yang dapat menghasilkan gesekan dan mencengkram kuat piringan rem. Nah, inilah komponen yang langsung berhubungan dengan piringan cakram yang yang sudah saya jelaskan pada materi yang sebelumnya tadi. Komponen yang pertama adalah piringan cakram. Nah, kanvas rem ini yang berhubungan langsung, yang melakukan gesekan antara piringan cakram dan sepatu rem, di mana dapat menghasilkan gesekan dan mencengkram. Nah, pada saat terjadi gesekan dan cengkraman, pada saat itulah proses pengereman itu terjadi. Hasil dari gesekan antara piringan cakram yang berputar dengan roda, kemudian digesek atau dicengkram oleh piringan cakram, sehingga terjadilah pengereman. Nah, itulah sebagai sedikit cara kerja dari proses terjadinya pengereman. Nah, di dalam kanvas rem terdapat 2 garis. Nih, ada beberapa garis. Nah, garis ini berfungsi untuk apa? Untuk mengurangi panas akibat gesekan. Apabila ada 2 benda yang saling bergesekan dalam jangka waktu yang lama, maka akan timbul yang namanya panas. Nah, untuk mengurangi panas tersebut, pabrik yang memproduksi kanvas rem ini, mereka mendesain kanvas rem sedemikian rupa agar dapat mengurangi panas akibat gesekan. Jadi dibuatlah beberapa garis pada kanvas rem sehingga pengereman juga dapat maksimal, tidak menimbulkan panas yang berlebih, sehingga desain daripada kanvas rem dibuat dengan sedemikian rupa. Nah, komponen yang berikutnya adalah minyak rem. Tanpa ada minyak rem, maka proses pengereman pada sistem rem hidrolik itu tidak akan pernah terjadi. Karena media yang utama dari master rem tadi menuju ke kaliper itu adalah minyak rem yang meneruskan tekanannya. Jadi tanpa minyak rem, maka pengereman pada sistem rem hidrolik itu tidak akan pernah terjadi. Nah, minyak rem merupakan fluida yang berfungsi sebagai media penerus gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolis ke brake piston pada kaliper. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya tanpa adanya minyak rem maka gaya pengereman tidak dapat terjadi. Kenapa? Minyak rem sebagai media, sebagai penghantar gaya pengereman dalam bentuk tekanan hidrolis. Dari mana? Dari master rem tadi menuju piston pada kaliper. Karena ketika diberikan tekanan, piston akan maju. Maka piston ini akan maju ke depan untuk mendorong kanvas rem ini berhubungan langsung dengan piringan cakram, sehingga terjadilah gesekan hingga timbullah gaya pengereman. Itu dia. Ya. Saya harap anak didik kami pada pertemuan ini dapat memahami materi yang menjadi apa saja yang menjadi komponen utama yang terdapat pada sistem rem hidrolik. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita tetap dalam keadaan yang sehat, dan saya harapkan para
anak didik kami dapat tetap selalu mengikuti materi-materi yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Dan semoga materi pada hari ini dapat kalian pelajari secara pelan-pelan, dapat diputar dengan ulang-ulang, sehingga tujuan dari pembelajaran kita ini, anak didik kami mampu memahami apa saja yang menjadi komponen utama dan nanti mampu menjelaskan apa ya saja yang menjadi komponen utama daripada sistem rem hidrolik serta fungsinya masing-masing. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam edukasi.